Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 2 akan memulai FGD kita yang kedua dengan topik pengentasan kemiskinan di kawasan Danau Toba melalui berbagai kearifan lokal. Nah, hal pertama yang perlu kita bahas di sini yaitu definisi dan ruang lingkup kemiskinan. Seperti yang kita ketahui, kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup dan rata-rata hidup masyarakat di suatu daerah. Itu menurut saya. Bagaimana dengan teman-teman yang lain? Silahkan berpendapat. Baiklah, kalau menurut saya sendiri, kemiskinan adalah keadaan saat kita tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Dilanjutkan dengan teman-teman yang lain. Menurut saya, kemiskinan yaitu ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Terima kasih. Saya secara umum definisi kemiskinan adalah suatu kondisi. Menurut saya, miskin kalau kalau ada itu padahal upaya telah berbagai program untuk melibatkan juga kemiskinan dan penanggulangan kemiskinan sama itu ini berkebijakan seperti bantuan LD, tapi bantuan LD kekurangan penebang pasaran pertu. Bagaimana dengan yang Secara umum, oke, saya sedikit menambahi. Secara umum, definisi kemiskinan adalah suatu kondisi ketika seseorang atau kelompok orang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya seperti kebutuhan pangan, sandang, tempat tinggal, dan juga pendidikan. Jadi kemiskinan juga merupakan ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak, baik makanan maupun non-makanan. Terima kasih. Menurut saya, kemiskinan adalah suatu keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan ini dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Bagaimana dengan teman-teman yang lain? Baik, definisi kemiskinan merupakan ketidakmampuan individu-individu atau beberapa orang untuk memenuhi kehidupan mereka baik baik pada kebutuhan makanan maupun non-makanan atau sandang pangan. Seseorang disebut miskin yaitu seseorang yang betul-betul tidak bisa mencukupi kebutuhan dia, keinginan dia, dan juga target-target dia. Apakah masih ada lagi? Oke, baiklah. Jadi kita sudah mendengarkan definisi dari kemiskinan itu. Nah, sekarang kita masuk penyebab seseorang atau kelompok miskin itu secara internal. Sebenarnya secara umum sangat banyak yang menyebabkan seseorang itu miskin, baik dari segi kesehatan, segi pendidikan, dari politik yang belum stabil. Sebenarnya itu sangat banyak, kan? Tetapi fokus kita saat ini adalah dari segi faktor yang menyebabkan seseorang itu miskin dari segi faktor internal. Nah, kalau menurut saya sendiri, faktor internal yang menyebabkan seseorang itu miskin yaitu dia si seorang ini tidak memiliki rasa percaya diri, kurang motivasi. Dan itulah
faktor internal ini adalah faktor yang datang dari dalam dirinya sendiri yang menyebabkan dia miskin. Seperti sikap tidak menerima padanya, istilahnya biasa sih kita dengar dalam orang Batak, dia itu sifatnya pasrah. Oh ya mak, ima harwa pangalian itu hani. Nah, kayak gitu dia. Dia itu pasrah, dia menerima apa adanya, dia itu tidak mau berjuang, seperti itu kan. Terus dia tidak bersungguh-sungguh dalam berusaha. Tapi ada juga dia memang karena kondisi fisiknya yang tidak sempurna. Itu menurut saya. Bagaimana dengan teman-teman yang lain? Menurut Baik. saya karena mudah putus asa ya. Misalnya seseorang sudah berusaha namun usahanya berkali-kali beberapa kali gagal. Jadi dia akan merasa putus asa dan tidak mau lagi berusaha. Baik, kalau menurut saya sendiri, seperti yang dikatakan oleh Ibu Moderator, bahwasanya sebentar ya, ada tamu, maaf sebentar. Nanti saya untuk terakhir. Silakan dilanjut dengan yang lain. Baik, sebelumnya maaf ya, kamera saya nonaktifkan. Kebetulan kamera saya lagi rusak. Jadi menurut saya faktor internal dari kemiskinan itu ya sama seperti yang dibilang saudara moderator, yang mana faktor yang datang dari dalam diri seseorang, seperti sikap yang menerima apa adanya, tidak bersungguh-sungguh dalam berusaha, kondisi fisik yang tidak sempurna dan sebagainya. Karena kadang seseorang itu berpikir bahwa kemiskinan itu sudah menjadi takdir dalam diri dia sendiri, sehingga dia tidak ada melakukan usaha, sehingga dia pasrah dalam dirinya sendiri. Seperti itu. Terima kasih. Baik teman-teman, maaf tadi ada sedikit gangguan. Nah, kalau menurut saya sendiri, seperti yang dikatakan oleh Ibu Moderator, kita fokus ke dalam diri seseorang yang menyebabkan dia miskin. Saya rasa menambahi dari teman-teman semua, saya rasa kenapa seseorang itu bisa miskin karena dia kurang ada kreatif. Misalnya seperti ini, kenapa lah petani di kampung cenderung miskin daripada petani di kota? Itu karena petani di kampung itu tidak kreatif dalam mengembangkan sesuatu yang bisa membawa dia ke keberhasilan. Misalnya saja, petani di kota sudah memiliki banyak sekali inovasi untuk dia bisa berhasil. Sementara petani di desa ada anggapan seperti ini. Masak digagat ursa, ina masa imani ula. Ya kalau orang menanam padi ya ditanam, kalau orang nggak menanam ya nggak ditanam. Artinya nggak ada rasa kreatif menciptakan hal baru yang bisa membuat dia lebih sukses dengan cara yang cepat. Itu sih menurut saya yang menyebabkan seseorang itu miskin. Terima kasih. Menurut saya menyebabkan seseorang itu miskin dari Untuk saudari Deborah, silakan dilanjutkan. Menurut saya, kalau itu dia tahu beberapa hal yang dibangkitkan serta sendirian yang memiliki teknologi karena tersebut dan yang dunia sistem dan kita karena bagi tamlah ujungnya yang atau ini memiliki aset yang kekuatan ketempan itu. Silakan untuk saudari Melda melanjutkan. baik, menurut saya di mana penyebab seseorang itu miskin dari segi internalnya, di mana seseorang itu tidak memiliki
pemikiran yang luas, di mana dia tidak mempunyai pemikiran untuk meningkatkan kehidupan dia supaya lebih baik lagi. Terima kasih. Bagaimana dengan yang lain? Terima kasih. Faktor penyebab orang menjadi miskin yaitu karena pola pikirannya yang tidak, karena pola pikir wawasan dia tidak luas dan hanya berdiam diri pada suatu lingkungan yang tidak bekerja dalam suatu kelompok. Jadi ini merupakan suatu faktor internal yang terjadi dalam. Terima kasih. Baik, jika menurut saya faktor internal dari seseorang miskin itu yaitu karena kurangnya sumber daya, seperti pendidikan, kurang dalam pendidikan. Kita tahu orang ingin mendapatkan pekerjaan yang hal utama yang dari segi pendidikan orang tersebut. Jadi bagi orang-orang yang kurang pendidikan mungkin agak susah menerima pekerjaan. Akan tetapi itu bukan menjadi hal ataupun alasan bagi mereka untuk tidak berusaha. Maka dari itu, karena orang-orang sekarang mudah pasrah ataupun mudah menyerah dengan keadaan. Mereka tidak mau berusaha ataupun keluar dari lingkungan kemiskinan itu. Mereka tidak yakin dengan kemampuan mereka. Mereka tidak yakin kalau mereka memiliki masa depan. Seperti itu menurut saya. Ya, kalau menurut saya, penyebab seseorang atau kelompok miskin secara internal dapat dilihat dari tingkat pendidikan yang rendah. Jadi, ketika seseorang memiliki tingkat pendidikan yang rendah, pastinya dia juga memiliki pengetahuan yang kurang dan wawasan atau pengetahuan yang kurang. Di mana yang kita ketahui sebelumnya, pendidikan ini merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi oleh setiap orang. Bila seseorang tidak memenuhi kebutuhan pokoknya tersebut atau tidak dapat dipenuhi oleh orang tersebut juga, maka ini akan menjadi masalah sosial atau dapat disimpulkan bahwa itulah penyebab kemiskinan karena tingkat pendidikan yang rendah. Jadi, dalam konteks ini, penyebab kemiskinan adalah kebutuhan pokok yang merupakan pendidikan itu sendiri. Sebab tingkat pendidikan yang rendah mengakibatkan seseorang cenderung kurang memiliki keterampilan, wawasan, dan pengetahuan yang memadai untuk kehidupannya. Nah, apabila seseorang ingin melamar kerja, pastinya yang diketahui terlebih dahulu pengalaman ataupun pengetahuannya dalam pendidikan. Terima kasih. Ya, dari saya sendiri, alasan atau penyebab seseorang bisa miskin itu ada 3 faktor penyebab. Pertama yaitu kelemahan psikologis, kelemahan biologis, dan kultural. Nah, dari psikologis sendiri maksudnya gini, seseorang yang mungkin malas, tidak mau kreatif, tidak mau mencoba hal-hal yang baru, yang bisa menunjang kehidupan dia ke depannya dari segi materi. Itu bisa seperti yang sudah dicontohkan oleh Saudari Wenti, petani-petani di daerah atau di kampung kita. Kenapa petani di luar sana, di kota-kota besar sana, di daerah sana bisa lebih maju atau bisa dilabelkan petani sukses, petani berdasi, karena orang-orang itu mau mencoba hal-hal baru, mau kreatif. Tidak seperti kita yang cuma bisa kerja pagi, yang cuma bisa kerja 1 harian full tapi tidak punya karya gitu, cuma bisa kerja biasa dari dulu sampai sekarang fasenya gitu-gitu mulu, tanam panen seperti itu. Nah, pada kelemahan biologis, mungkin ketika dia cacat, maaf kata cacat, misalnya ketika kecil dia mungkin sudah terbanting atau dia punya kelemahan fisik gitu. Jadi seseorang itu tidak mau
mau mencoba tidak mau kreatif, bagaimana mencoba kelemahan dia ini, bagaimana supaya kelemahan dia ini bisa tertutupi dengan mencoba hal baru. Misalnya, contohnya seperti di kampung saya, ketika seseorang yang kecelakaan, patah tangan, dia tidak mau bekerja lagi, malah dia tuh lebih suka tuh ngemis-ngemis di pinggir jalan sana. Ada baiknya pengetahuan atau mungkin skill yang dia punya, talenta yang dia punya dia kembangkan. Mungkin bisa saja pada bahan-bahan elektronik, misalnya kayak TV-TV yang rusak, dia bisa mungkin pakai skill dia atau apa. Selainnya yaitu kelemahan kultural atau budaya-budaya dari daerah setempat. Misalnya di kampung kita tuh anak-anak zaman sekarang lebih suka merantau bekerja di perusahaan besar, misalnya tamatan SMA lebih suka merantau di kota-kota besar ketimbang bekerja di daerah sendiri, di kampung sendiri, mengolah sumber daya alam sendiri. Kita lebih bangga, kita punya budaya kita sendiri bahwa bekerja di perusahaan besar, bekerja di kota-kota besar itu lebih membanggakan dan itu sudah menjadi budaya terhits kita seperti itu. Kenapa? Ini yang menjadi alasan-alasan kemiskinan dari orang-orang kita lebih mengutamakan gengsi dan kemindaran. Nah, selanjutnya seperti yang sudah dijelaskan oleh beberapa teman-teman, kurangnya pendidikan. Pendidikan yang rendah juga memicu kemiskinan seseorang. Selanjutnya kurang lapangan pekerjaan. Mana kita tahu untuk negara kita, daerah kita juga masyarakat atau perpadatan penduduk itu jauh lebih besar dibandingkan dengan lapangan pekerjaan yang sudah tersedia. Seperti itu dari kami. Oke, baik. Terima kasih untuk jawabannya. Tadi kita membahas penyebab seseorang itu miskin secara internal yang secara dari dirinya sendiri. Nah, sekarang kita membahas lagi mengenai penyebab seseorang miskin secara sosial kultural atau secara eksternal. Itu bukan dari dalam dirinya lagi, tapi melainkan dari luar. Orang lain lah istilahnya ya. Kalau mungkin bisa awam kita dengar orang lain yang menyebabkan dia miskin. Sebenarnya bukan orang lain, cuman adalah faktor dari luar gitu kan. Nah, kalau menurut saya sendiri, faktor eksternal yang datang dari luar si miskin seperti keterkucilan karena akses yang terbatas, kurangnya lapangan pekerjaan, pembangunan ekonomi yang belum merata, dan tidak memiliki akses pendidikan dan kesehatan. Ya, artinya seperti ini. Setelah seperti yang telah dibahas teman-teman dari kelompok 1 tadi, sekalipun dia memiliki tanah atau lahan yang sangat luas, ketika dia tidak mampu menguasai teknologi untuk mengolah lahan itu, sama aja. Untuk apa dia memiliki lahan yang luas, akan tetapi dia tidak memiliki kemampuan untuk mengolahnya. Dia tidak mampu menguasai teknologi untuk mengolah lahan tersebut. Sehingga ya tetap seperti itu, miskin. Karena juga kualitas pendidikan yang dimilikinya tidak memadai untuk mengolah lahan yang dia miliki. Jadi tetaplah seperti itu. Itu sih menurut saya. Bagaimana dengan teman-teman yang lain? Kalau menurut saya, penyebab seorang miskin secara dari eksternalnya ada yaitu satu misi melihat dan kurangnya partisipasi masyarakat kita membahas kesejahteraan sosialnya. Yang dua itu karena ada yang perlindungan tambahan. Silakan dilanjut dengan teman-teman yang lain. Teman-teman yang lain dipersilahkan. Baik, menurut saya penyebab seorang
miskin dari segi eksternalnya, menurut saya itu adanya ketidakmerataan pembangunan dari pemerintah. Contohnya bisa diambil dari pembangunan sekolah. Contohnya suatu desa tidak terdapat sebuah pembangunan seperti sekolah, jadi mereka harus pergi ke tempat yang jauh untuk bersekolah, karena dari tempat jauh, karena bersekolah tempat yang jauh itu membutuhkan kebutuhan yang lebih seperti itu. Dan juga kenapa terjadi seseorang itu miskin dari segi eksternalnya, bisa saya kasih contoh. Mungkin dari segi contohnya bisa dari seseorang atau sekumpulan orang yang miskin yang terdapat di pedesaan tidak tercatat dalam tidak tercatat dalam garis dalam tidak tercatat dalam penduduk yang miskin seperti itu. Jadi pemerintah susah untuk memberikan bantuan kepada mereka, atau pemerintah susah dalam melakukan pemberdayaan kepada mereka. Terima kasih. Kalau menurut saya sendiri, kenapa orang bisa miskin dalam menurut saya yang menyebabkan seseorang miskin itu, yang pertama itu kurangnya akses. Akses yang dimaksud di sini semisalnya saja begini. Saya petani yang misalnya saya panen 1 ton jagung, tetapi karena saya tidak memiliki akses untuk ke kota untuk memasarkan hasil tanaman saya, mungkin saja saya akan stuck gitu-gitu aja ya. Saya jual di kampung ya dengan harga yang biasa aja gitu loh. Syukur-syukur balik modal gitu. Tapi kalau seandainya misalnya akses untuk ke kota atau ke daerah-daerah lain, misalnya saya di Samosir, misalnya tiba-tiba lah nggak ada penghubung antara penghubung tele misalnya, saya hanya bisa memasarkan di sekitar Samosir, nggak bisa ke Sidikalang, nggak bisa ke Medan atau ke yang lainnya, mungkin ya gitu-gitu aja ya, miskin aja gitu. Baru yang kedua itu menurut saya dia pendidikannya tidak menjamin dia untuk bisa bersaing dengan orang lain. Misalnya saya lah pengusaha, tetapi saya nggak bisa bersaing gitu dengan orang lain. Orang lain seperti pepatah bilang kayak gini, ketika orang lain duduk, kamu sudah bisa berjalan. Ketika orang lain sudah berjalan, kamu udah bisa lari. Ketika orang udah lari, kamu udah berhenti. Maksudnya berhenti di sini bukan stop ya, tapi punya cara lain gitu. Tapi ketika saya tidak punya pendidikan, mungkin saya tidak akan bisa menjalankan itu gitu. Saya akan stuck gitu-gitu aja tanpa ada perubahannya. Mungkin gitu-gitu aja bakalan miskin gitu. Jadi selain daripada akses juga pendidikan itu sangat penting supaya seseorang itu tidak miskin. Dipersilakan tadi Saudari Joel. Ya, terima kasih. Faktor penyebab kemiskinan dari eksternal. Kalau memang ini yang saya ambil nih, yang saya lihat secara realita atau nyata, faktor dari eksternalnya ini pertama dari kualitas jenis pekerjaannya. Kemiskinan itu bukan selalu dia serba kekurangan, ada juga kemiskinan dalam serba pas-pasan. Maksudnya dia bisa makan, bisa minum, bisalah untuk membutuhkan kehidupannya, cuma tidak lebih. Jadi dari sini, bisa saya bilang ini dari segi pendidikannya, sehingga berpengaruh pada jenis pekerjaannya. Misalnya kan di pekerjaan perusahaan ada yang harus diterima S1, S2, di PT-PT,
ada yang diterima entah diploma, SLTA. Jadi inilah yang menurut saya penyebab kemiskinan dari eksternal. Terima kasih. Baik, sedikit menambahi faktor penyebab kemiskinan dari faktor eksternal. Seperti yang kita ketahui, faktor eksternal yaitu faktor yang datang dari luar diri seseorang. Contohnya yang bisa saya ambil seperti yang Saudara Imelda tadi katakan, program pemerintah yang tidak merata. Seperti bisa kita lihat bantuan-bantuan pemerintah kepada masyarakat yang kurang mampu tidak tepat sasarannya, sehingga orang yang miskin tambah miskin. Seperti contohnya seperti ini, bisa saja program pemerintah itu tidak merata diakibatkan sistem kekerabatan. Misalnya, kan seperti yang kita ketahui, kepala desa yang tahu rakyatnya yang mana yang kurang mampu, mana yang tidak mampu. Ketika dia memiliki keluarga yang misalnya yang sistem kerabatannya semarga dengan dia, walaupun dia memiliki ekonomi yang mampu, tapi karena mereka memiliki hubungan sistem kekerabatan, dia memberi bantuan program pemerintah itu kepada keluarganya sendiri. Sedangkan rakyat yang benar-benar miskin tidak dapat bantuan dari program pemerintah. Sehingga bisa kita katakan rakyat yang miskin tersebut bisa menjadi miskin. Yang kedua, menurut saya faktor eksternalnya dia itu dari kehidupan sosial. Iya, kehidupan sosial. Misalnya seperti ini. Seseorang itu sudah tahu dirinya tidak mampu, memiliki ekonomi yang terbatas, hanya bisa untuk kebutuhannya untuk makan dan minum, karena melihat tetangganya yang memiliki TV yang mewah, sehingga dia memaksakan diri untuk mengkredit barang tersebut, sehingga otomatis yang tadinya ke pendapatan ekonominya yang cukup, yang terbatas, otomatis akan berkurang untuk memenuhi kebutuhan mereka di rumah karena mengikuti kehidupan sosial tetangganya yang memiliki ekonomi yang cukup, sehingga mungkin saja dia akan berutang ke tempat lain, ya otomatis itu akan membuat dirinya semakin miskin lagi. Seperti itu. Itu pendapat saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita akan lanjutkan. Tadi kita udah mengetahui penyebab seseorang miskin baik secara internal maupun secara eksternal. Nah, kita akan membahas lagi nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi motivasi mengentaskan kemiskinan. Nah, kalau dari saya sendiri nilai-nilai kita ini fokus sekarang ke Danau Toba lah dulu, karena kita membahasnya lebih mengarah ke Danau Toba. Nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi motivasi mengentaskan kemiskinan. Kalau dari saya sendiri ada 2 nilai, yaitu yang pertama nilai religi dan yang kedua nilai sosial budaya. Nah, kenapa saya katakan nilai religi? Nah, kita kan semua bertuhan. Ketika kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, kita berdoa, artinya seluruh aturan-aturan norma yang berlaku pasti akan kita laksanakan. Kemudian nilai sosial budaya, ya di sosial budaya terutama di dalam adat Batak sangat banyak nilai sosial budayanya. Jadi ketika kita istilahnya ya, kalau menurut saya itu kita aplikasikan kayak misalnya di Lihanatolu itu kan merupakan salah satu kearifan lokal. Mungkin kan ada juga di situ sistem kekerabatan itu adalah nanti bisa dia tuh mengentaskan kemiskinan. Itu menurut saya. Bagaimana dengan teman-teman yang lain? Menurut saya, nilai lokal yang jadi pas untuk mengentas kemiskinan itu seperti kalau sama kali bisa dioleh halus dan informal, tapi bisa pahami dari itu pengalaman panjang melalui suatu pengalaman langsung. Peneliti dari pengalaman
dan guna dari keadaan lokal adalah bangun antara kehidupan sosial budayanya dan kelestarian budayaannya. Lalu sepertinya itu sebagai makhluk yang memiliki yang dengan dudukin di bawah kita, walaupun kita menteguhkan diri kita sendiri seorang miskin, namun mereka kemampuan bertahan dan lanjut hidup dan turunannya. Mereka memiliki kemampuan memanfaatkan salah di dalam negeri maupun dari daya di sekitarnya. Duduk itu menunjukkan dan mampu diri untuk menciptakan memilih sumber daya alam dan digital ini yang akan menjadi kalau secara teman. Bagaimana dengan yang lain? Ada saudara Wenti, Imelda, Lena, Joel, Putri, Asri, Destri, Nella, Dewi, dipersilahkan. Iya. Baik, kalau menurut saya sendiri, sebenarnya banyak sekali motivasi yang bisa dilakukan oleh orang yang tinggal di kawasan Danau Toba. Sebenarnya banyak sekali motivasi yang bisa dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di kawasan Danau Toba untuk bisa mengentaskan kemiskinan. Seperti yang sudah kita tahu, bahwasanya Samosir itu adalah tempat wisata yang cukup sudah terkenal dan sudah diakui misalnya saja. Banyak sekali kearifan lokal yang bisa kita gunakan untuk menarik wisatawan-wisatawan untuk datang ke Samosir. Misalnya saya seperti ini, jika wisatawan sudah datang ke Samosir, otomatis perekonomian akan semakin membaik. Seperti semisalnya, kenapa nggak kita coba aja gitu memperkenalkan budaya-budaya yang ada di Samosir ini ke orang lain. Semisalnya saja, banyak orang yang datang ke Samosir karena penasaran, gimana sih itu tentang budaya adat Batak. Sebenarnya orang ke Samosir itu sebenarnya bukan cuma untuk sebenarnya kayak mana sih Danau Toba itu, tapi karena orang melihat budayanya gitu. Kenapa orang-orang Samosir misalnya, enggak kami gitu, karena saya juga orang Samosir, kenapa kami untuk lebih mengeksplorasi, yang mengenalkan lebih dalam gitu ke orang lain. Misalnya, kalau ini, Tortor ini saya rasa adalah kearifan lokal yang bisa mengentaskan kemiskinan. Kalau itu sudah mengenalkannya ke orang banyak, maka orang akan semakin datang ke Samosir, otomatis ya orang akan dapat keuntungan gitu.